pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ana. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mencari ide pokok atau gagasan utama. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang kalimat utama. Nah, ide pokok ini berbeda dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama kemarin kalian bisa mengulang lagi videonya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mencari ide pokok. Dalam satu paragraf yang baik hanya terdapat satu ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama adalah ide dasar yang mendasari suatu paragraf. Ide pokok adanya di kalimat utama. Ini ada kata kuncinya. Jadi ide pokok itu bisa jadi kalimat utama karena ide pokok letaknya di kalimat utama. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Hanya saja penulisannya tidak sama dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama, satu kalimat dalam paragraf. Ya, jika kalian mau mencari kalimat utama, kan penulisannya satu kalimat ditulis semua. Nah, kalau ide pokok belum tentu satu kalimat. Kalau ide pokok belum tentu satu kalimat. Nah, ini pengertiannya. Ide pokok itu bisa jadi kalimat utama, bisa ditulis semua, itu ide pokok. Tapi tidak semua kalimat utama itu merupakan ide pokok, ya. Kalau ide pokok belum tentu satu kalimat. Belum tentu, berarti bisa jadi atau kadang-kadang. Bila sudah menemukan kalimat utama, mungkin kalimat utama itu juga merupakan ide pokok. Tapi kadang untuk menjadi ide pokok ada beberapa kata yang harus dihilangkan tanpa merubah arti. Jadi misalnya ide pokoknya itu kan di kalimat utama ya, tapi tidak satu kalimat ditulis semua. Nah, itu beberapa kata harus kalian hilangkan, tapi artinya harus sama, tidak boleh berubah. Ini kalian perhatikan contoh di bawah ini ya. Ini adalah contoh waktu kita belajar tentang penulisan kalimat utama, nanti supaya kalian bisa membedakan. Ibu pergi ke pasar. Di pasar, ibu membeli ikan segar. Ikan segar yang ibu beli adalah ikan nila. Harga 1 kilo ikan nila Rp32.000. Masih ingat bukan bahwa paragraf tersebut kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama? Masih ingat kan ya bahwa paragraf tersebut kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama. Nah, ini paragrafnya Bu Ana tulis lagi. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Ini yang di garis bawah. Ini kalimat utamanya. Masih ingat? Kalimat kedua ini disebut penjelas 1. Kalimat ketiga disebut penjelas 2. Dan kalimat keempat disebut penjelas 3. Ya, ini kemarin penjelasan kalimat utama. Nah, jangan lupa ide pokok atau gagasan utama adanya di kalimat utama. Hanya saja ide pokok tidak selalu satu kalimat utuh. Nih, diulang-ulang sama Bu Ana, sudah ini kesekian ya. Pada paragraf tersebut, maksudnya paragraf yang ini, kebetulan ide pokoknya sama dengan kalimat utama. Jadi, kita tidak perlu menghilangkan kata yang tidak perlu. Jadi ide pokoknya ya ini sama, ini kalimat utamanya. Ide pokoknya yang mana? Ini tetap, mengapa tidak usah dihilangkan? Kalau hilangkan, kita hilangkan ke misalnya, ibu pergi pasar, nah kan salah ya. Karena paragraf ini yang dibicarakan ya ibu pergi ke pasar. Ngapain saja ibu di pasar ini? Nah, ini penjelasannya seperti itu. Jadi ide pokoknya tetap kalimat utama itu. Perhatikan lagi, ibu pergi ke pasar. Di pasar ibu membeli ikan segar. Ikan yang ibu beli adalah ikan nila. Ide pokok paragraf tersebut adalah ibu pergi ke pasar. Nah, sekarang penjelasan. Ini ada contoh
bagaimana bila dalam paragraf itu kalimat utamanya berbeda dengan ide pokoknya? Pada zaman seperti sekarang, orang semakin mudah berkomunikasi. Ini mudahnya kelebihan ya. Hal ini disebabkan semakin banyak alat canggih yang dapat memudahkan orang untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Dahulu, pengiriman berita hanya dapat dilakukan melalui surat, telepon, surat kabar, dan radio. Sekarang berita dapat dikirim melalui faksimili. Faksimili ini alat namanya faksimili, bentuknya seperti pesawat telepon tapi bisa mengirimkan berita dalam bentuk print out. Tapi tidak semua telepon ya ada faxnya. Ada alat namanya telepon tapi bisa digunakan untuk fax, namanya faksimili. Nah, coba kalian cari ide pokok paragraf ini. Bu Ana kasih waktu beberapa saat untuk memikirkan. Pertama yang dilakukan, nah, langkah kerjanya, cari dulu kalimat utama. Kalian cari dulu kalimat utamanya, bisa balik ke rekaman yang sebelumnya ya, sebelumnya. Kalimat utama paragraf tersebut, bila kalian sudah menemukan kalimat utamanya, betul, kalimat utama seperti sekarang, orang semakin mudah berkomunikasi. Ya, Ibu Ana kembalikan lagi. Pada zaman seperti sekarang, orang, nah ini kalimat utamanya ada di awal. Karena hal ini disebabkan, ini menjelaskan kalimat yang pertama kan ya. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Langkah kerja kita sudah. Kalimat utamanya, pada zaman seperti sekarang orang semakin mudah berkomunikasi. Nah, sekarang untuk ide pokok paragraf tersebut ada beberapa kata yang harus kalian hilangkan, tapi maknanya atau arti kalimatnya harus sama. Coba kalian perhatikan, pada zaman seperti sekarang orang semakin mudah berkomunikasi. Ini kalian hilangkan. Bisa satu kata, bisa dua kata, bisa tiga kata dihilangkan, tapi artinya tetap sama, tidak boleh berubah. Nah, terus lagi sini, pada zaman seperti sekarang orang semakin mudah berkomunikasi. Ini kalimat utamanya. Agar menjadi ide pokok yang baik, maka kata pada zaman seperti ini, pada kata yang ini, pada zaman seperti yang ini harus dihilangkan. Maka bila ditulis akan menjadi sekarang orang semakin mudah berkomunikasi. Tahu bedanya ya? Ini tadi kan kalimat utama. Untuk menjadi ide pokok, maka kebetulan pada kalimat ini ada kata yang harus dihilangkan. Nah, kata yang dihilangkan adalah pada zaman seperti. Pada zaman seperti sekarang, kita pakai sekarang. Yang pada zaman seperti kita hilangkan. Coba kalau ditulis jadinya akan seperti ini. Jadi ide pokok paragraf tadi adalah sekarang orang semakin mudah berkomunikasi. Bagaimana? Apa kalian bisa memahami? Kalian bisa mengulang lagi pada waktu yang sebelumnya. Ya, Bu Ana ulang lagi. Pada zaman seperti sekarang, orang semakin mudah berkomunikasi. Ini kalimat utama. Bila dijadikan ide pokok, ada beberapa kata yang harus dihilangkan, yaitu nih kata ini. Kalau kita hilangkan ini artinya sama? Sama ya, tidak berubah, tetap. Nah, bila ditulis sekarang orang semakin mudah berkomunikasi. Jadi ide pokoknya kita pakai ini. Kalau kalian menjawab dalam bentuk istilah ini masih bisa, tapi kalau pilihan ganda dalam ujian itu nanti akan lebih sulit ya, karena nanti kalian akan dibingungkan dengan pilihan jawaban yang lain. Kata kuncinya ini. Nah, kalian sudah memahami, mudah-mudahan bisa membantu kalian mempelajari dari rumah. Kalian bisa mengulang lagi penjelasan Bu Ana di atas. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.